Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung dengan bab yang ke-6 dari ayat 7 ke 14 dengan tajuknya Mati dengan Kristus, hidup dengan Dia. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahawa kita akan hidup juga dengan Dia. Kerana kita tahu bahawa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali, dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahawa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, kerana kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Ya, di awal bab ini, Paulus telah mengatakan bahawa kita telah mati bagi dosa. Ya, mati bagi dosa. Ya, itu adalah tema utama dalam bab ini. Apa maksudnya? Telah mati bagi dosa. Ayat 7 memberi jawapannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Seorang yang telah mati bagi dosa adalah seorang yang telah bebas dari dosa. Amin. Yaitu, dia tidak lagi berada di bawah kuasa pemerintahan dosa. Kita telah dibebaskan dari dosa. Kita benar-benar telah merdeka. Ya, sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita adalah hamba kepada dosa. Nah, sekarang kita telah bebas dari dosa. Nah, ini besar perbezaannya, hamba dan bebas. Siapakah itu Kristen? Nah, Kristen adalah seorang yang telah bebas dari dosa. Nah, ini sudah pastinya satu pelepasan yang besar. Ya, seperti seorang banduan yang baru saja keluar dari penjara dan boleh menghirup nafas yang segar. Itulah nafas kemerdekaan. Boleh memulakan hidup yang baru. Itulah seharusnya perasaan seorang yang bebas dari dosa. Saudara, adakah Anda sadar bahawa hanya pengikut Yesus boleh mengucapkan kata-kata ini? Saya telah bebas dari dosa. Haleluya, saya benar-benar telah bebas dari dosa. Nah, katakan kepada diri sendiri, saya telah bebas dari dosa. Haleluya. Ya, orang lain tidak dapat mengucapkan kata-kata ini kepada diri mereka sendiri. Tak boleh. Kenapa mereka tak boleh ucapkan ini? Kerana mereka masih perlu berusaha untuk menyelamatkan diri dari dosa. Mereka belum benar-benar bebas dari dosa, ya. Belum bebas dari ikatan dan kuasa dosa. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-7 ini.
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yaitu, seorang itu harus mati untuk bebas dari dosa. Seorang itu harus mati ya untuk bebas dari dosa. Dan arti mati di sini bukan bermaksud kematian yang terputus nafas, sudah meninggal. Tidak, bukan maksudnya itu. Lalu apa maksudnya mati di sini? Jawabannya ada dalam ayat yang seterusnya, ayat 8 ya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus. Nah, inilah maksudnya mati, yaitu mati dengan Kristus. Bagaimana mati boleh hidup semula? Sebab ayat ini mengatakan, jika kita mati, kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Nah, sebelum ini Paulus memberi suatu gambaran untuk menjelaskan kematian dan kebangkitan kita dalam Yesus Kristus, yaitu dengan menggunakan kiasan pembaptisan. Dalam ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Melalui pembaptisan kita bersama-sama dengan Yesus ya, kita mati bersama-sama dengan Yesus ya, yaitu kita mematikan manusia lama yang berdosa itu. Ya, kita kuburkan manusia lama itu bersama-sama dengan segala kehidupan kita yang lalu. Kekecewaan kita, kegagalan kita, kekesalan kita, kisah lama kita, semuanya dikuburkan. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Yesus kepada hidup yang baru. Ya, kita menjadi ciptaan baru. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang mulia. Ya, kebangkitan yang menang. Nah, sebab melalui kebangkitannya Yesus mengalahkan kuasa-kuasa maut, dosa, dan kuasa iblis. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kuasa dosa dan kuasa maut adalah dua senjata utama iblis. Ya, iblis menggunakan dua senjata ini untuk menjatuhkan dan membinasakan manusia. Ya, iblis tidak mau manusia diselamatkan. Iblis itu datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasa. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi untuk kita menerima berkat kelimpahan ini, Yesus harus pertama-tama mati untuk dosa. Mati untuk dosa. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat yang 10. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ya, Yesus itu mati untuk kita. Nah, dengar baik-baik ya. Kematiannya di sini juga adalah untuk selamatkan kita dari dosa. Dan ayat 10 mengatakan kematiannya terhadap dosa adalah satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Bermaksud kematian atau pengorbanan Yesus adalah sempurna. Sebab
Hanya satu kali saja pengorbanan Yesus. Satu kali. Tak perlu berulang-ulang korban itu, ya. Hanya satu kali sahaja dan keselamatan kita adalah sempurna. Haleluya, luar biasa kan? Nah, apakah bukti penyempurnaan keselamatan kita? Nah, bukti penyempurnaan keselamatan kita adalah kebangkitan Yesus. Haleluya. Kerja penebusan manusia sudah selesai karena Yesus bangkit. Dan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kalau boleh duduk bermaksud sudah selesai. Amin. Nah, penghujung ayat 10, kita kembali kepada penghujung ayat 10, mengatakan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus mati terhadap dosa. Dan Yesus hidup bagi Allah. Nah, kenapa perlu sebut ini? Sebab Tuhan juga mau kita hidup seperti Yesus. Ya, Tuhan mau kita hidup seperti Yesus yang jangan lagi jadi hamba dosa. Jangan jadi hamba dosa lagi. Nah, inilah kata Paulus dalam ayat yang 11. Demikianlah hendaknya, ya, kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Ya, sama dengan Yesus dalam ayat yang 10 sebelum ini. Ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, seperti mana Yesus mati terhadap dosa, kita juga mati bagi dosa. Dan Yesus hidup bagi Allah. Sekarang kita hidup. Nah, kita juga hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Kita harus jadi sama seperti Yesus. Nah, inilah yang terjadi dengan kesatuan kita dengan Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus akan terjadi dengan kita. Ya, karena kesatuan ini. Yesus mati, kita mati bersama Dia. Yesus bangkit, kita bangkit bersama dengan Yesus. Yesus hidup, kita juga hidup bersama dengan Yesus. Hidup di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kenapa hidup bagi Allah mesti dalam Yesus Kristus? Ya, sebab hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Tuhan. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya hidup itu mesti dalam Yesus Kristus. Yesus adalah pengantara antara Tuhan dan manusia. Nah, kita dapat hidup bagi Allah adalah karena Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Saudara, inilah tujuan hidup kita. Hidup bagi Allah dalam Kristus, ya, tujuan hidup kita. Nah, seperti yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 19-20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah ayat dalam Galatia 2:19 dan 20. Akhir sekali, ayat 13 dan 14
memberikan kita aplikasinya, penerapannya, kesan dari tujuan hidup kita bagi Allah. Saya baca sekali lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 12 sebelum ini telah memberitahu, kalau kita hidup bagi Allah, maka janganlah lagi hidup bagi dosa. Oke? Dan ayat 13 memberikan perintah itu dengan lebih terperinci lagi ya. Ada dua perintah di sini dalam ayat ini. Perintah yang negatif dan perintah yang positif. Yang negatif, Tuhan berkata, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Itu yang negatif. Yang positif ialah serahkan dirimu kepada Allah. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, ya, bukan sebagai senjata kelaliman. Maksudnya, kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita, yang jasmania dan yang rohania, supaya tidak jatuh dalam dosa. Yaitu apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita cakap dengan mulut kita, kemana kaki membawa kita, apa yang hati kita inginkan, apa yang otak kita fikirkan, semuanya itu harus kita jaga. Nah, lihat contoh Daud. Daud hatinya dekat. Ya, Daud hatinya dekat dengan Tuhan. Ya, hatinya dekat kepada Tuhan. Tangan dan kakinya kuat berperang, ya, mengalahkan Goliat. Tapi dia tidak jaga matanya. Matanya telah menyimpang, ya, melihat apa yang tidak harus dia lihat. Nah, Daud jatuh karena matanya. Penglihatan dari matanya. Maka saudara adalah sangat penting untuk menjaga bukan saja yang rohani, tetapi juga yang jasmania. Sangat penting ya kita menjaga seluruh tubuh anggota kita. Serahkanlah ya anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan seterusnya ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Anda tidak akan dikuasai lagi oleh dosa menurut ayat ini. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Adakah hidup kita dikuasai dosa atau dikuasai Tuhan? Adakah kita hidup bagi Allah atau hidup bagi dosa? Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan supaya hidup kita tidak lagi dikongkong dosa, ya. Hiduplah bebas dari dosa. Nah, untuk inilah Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus lahir ke dunia sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Tapi Yesus juga harus mati bagi dosa kita. Kita haruslah bersyukur ya atas keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk kita. Apa yang boleh kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Hiduplah bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah nama Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami telah dibebaskan dari dosa. Kami telah benar-benar
dimerdekakan dari segala kuasa dan ikatan dosa. Dalam Yesus kami telah diberi hidup yang baru. Namun, kami juga sadar, hidup baru ini bukan saja milik kami, tapi juga milik Tuhan. Karena kami telah ditebus oleh darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan, kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya Tuhan, sedarkanlah kami selalu. Kami harus menyerahkan hidup kami, mengabdikan diri kami, dan sesuai dengan firman-Mu hari ini, menyerahkan tubuh kami, segala anggota-anggota tubuh kami kepada Allah, bukan untuk dosa, tetapi untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kami tidak mau lagi hidup dikuasai dosa. Tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Kami mau hidup dikuasai Roh Allah, di bawah kasih karunia yang dapat menolong dan mengubah hidup kami menjadi pengikut-pengikut Yesus yang benar. Ya Tuhan, tolong kami dalam usaha ini supaya kami akan menjadi setia dan taat kepadamu, ya Bapa. Hanya kebenaran-Mu yang dapat memerdekakan. Kiranya firman kebenaran-Mu yang hidup akan memerdekakan para pendengar, dan mereka juga diubah oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Ya saudara, hargailah kesatuan dan kemerdekaan kita dalam Yesus Kristus. Amin. Ya seperti Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Haleluya, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.